Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rosyada, NIM 1011710085. Kali ini saya akan menjelaskan manfaat dari belajar mata kuliah manajemen kompensasi selama 1 semester ini. Nah, jadi di semester 6 ini saya telah belajar banyak banget mata kuliah. Nah, yang salah satunya ini adalah manajemen kompensasi. Jadi dari awal itu saya udah ngambil mata kuliah kompensasi ini karena saya mengambil konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Nah, untuk di mata kuliah manajemen kompensasi ini menurut saya sangatlah rumit ya, karena secara garis besar, jadi di mata kuliah ini itu diajarin gimana caranya kita memberikan imbalan yang sesuai kepada karyawan. Nah, di mata kuliah ini diajari dari mulai teori, terus perhitungan, terus sama etikanya juga diajari. Jadi menurut saya itu sangat rumit, dan di mata kuliah ini juga diajarin gimana caranya kita menentukan dan memutuskan kompensasi yang tepat bagi seorang karyawan nanti. Kompensasi ini penting banget untuk kesejahteraan dan keberlangsungan perusahaan. Jadi perusahaan harus bisa memberikan imbalan yang setimpal, entah itu fisik maupun non-fisik, kepada karyawan yang telah bekerja keras untuk membangun keberlangsungan perusahaan. Karena itu kompensasi sangatlah penting. Nah, tapi selama saya belajar manajemen kompensasi ini, apakah manfaat yang saya dapatkan hanya dengan ilmu manajemen kompensasi saja, hanya sebatas teori dan penerapan metodenya saja? Tidak. Jadi saya akan menjelaskan manfaat dari sisi kehidupan sehari-hari yang dapat saya ambil dari mata kuliah ini. Berikut adalah penjelasannya. Nah, untuk manfaat yang pertama adalah menghargai orang lain. Jadi di manajemen kompensasi ini kita pasti belajar bagaimana cara kita memberikan imbalan kepada karyawan. Bahkan mengucapkan terima kasih saja itu udah termasuk imbalan loh. Imbalan itu bisa berupa fisik, misalnya berupa uang atau berupa tunjangan, atau berupa non fisik, yaitu dengan mengucapkan terima kasih atau dengan memberikan pujian. Nah, dari manfaat kompensasi itu, jadi saya bisa belajar kalau ternyata dengan kita mengucapkan terima kasih, mengucapkan maaf, dengan menghargai orang lain itu, kita nggak hanya bisa menyenangkan hati orang lain, tapi mengapresiasi orang lain tersebut yang telah memberikan efek atau dampak di hidup kita. Entah itu dia telah membantu kita atau dia telah memberikan sesuatu kepada kita. Nah, untuk manfaat yang kedua yaitu bersikap adil. Jadi di kompensasi ini itu juga diajari bagaimana caranya bersikap adil kepada karyawan. Kalau di teorinya kompensasi itu kan diajarin kalau keadilan itu dibagi menjadi dua, yaitu internal equity dan external equity. Nah, gimana caranya kita sebagai manajer nanti itu memberikan imbalan yang sesuai dengan kinerja karyawan. Jangan sampai karyawan udah memberikan banyak kontribusi untuk perusahaan, tapi malah kita sebagai atasan nggak bisa menghargai itu, nggak bisa ngasih kompensasi yang cukup untuk karyawan itu. Nah, bersikap adil ini juga kita bisa implementasikan ke kehidupan sehari-hari. Gimana kalau misalnya ada orang yang udah nolong kita, terus kita timbal balik, kita kasih feedback ke orang tersebut, supaya apa ya? Supaya untuk mengapresiasi, balik lagi ke teori kompensasi awal, memberikan imbalan untuk memberikan apresiasi kepada karyawan. Nah, kita juga bisa memberikan apresiasi itu kepada teman kita, atau kepada keluarga kita, atau kepada saudara kita, siapapun itu. Kita juga manusia, kita pasti harus bisa mengapresiasi sesama. Agar apa? Karena kita makhluk sosial juga kan. Nah, makhluk sosial itu pasti kita butuh bantuan kepada siapapun, kepada manusia siapapun. Nah, untuk manfaat yang ketiga yaitu memiliki good attitude. Jadi kalau misalnya perusahaan itu pengen punya karyawan yang kualitasnya tinggi, atau pendidikannya bagus, atau karyawan yang memiliki skill yang bagus, perusahaan tersebut harus menawarkan kompensasi yang bagus juga dong. Masa perusahaan menawarkan kompensasi cuma sedikit tapi kepingin punya karyawan yang bagus? Itu nggak bakal berhasil. Nah, ini bisa jadi implementasi ke kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus bisa memiliki good attitude, memiliki perilaku yang baik kalau kita pengen punya teman yang baik juga gitu. Jadi nggak bisa kita mau punya circle yang baik, kita mau punya lingkungan pertemanan yang baik, tapi perilaku kita buruk banget. Misalnya kita nggak pernah bantu orang lain, kita egois. Nah, itu kan nggak balance banget kan dengan
apa yang kita pengenkan. Yang keempat adalah berpikir kritis. Jadi untuk memberikan kompensasi kepada karyawan itu memerlukan pertimbangan yang sangat matang. Jadi kalau di mata pelajaran mata kuliah kompensasi itu Gary Dessler itu mengemukakan langkah-langkah untuk menetapkan kompensasi. Yang pertama adalah menyelenggarakan survei gaji, yang kedua menentukan nilai jabatan melalui evaluasi jabatan, yang ketiga mengelompokkan jabatan dengan tingkat upah, menetapkan harga setiap tingkat upah, dan yang terakhir menyempurnakan tingkat upah. Nah, itu langkahnya panjang banget kan ya. Jadi menentukan kompensasi itu nggak segampang oh kamu kerjanya segini ya udah aku kasih segini, nggak segampang itu. Jadi memang harus memerlukan pertimbangan yang panjang banget. Nah itu juga sebetulnya bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Misalnya kita mau melakukan sesuatu itu kita harus mikir dulu, kita harus pertimbangkan dulu apa resikonya, kita harus pertimbangkan dulu apa dampaknya bagi orang lain dan terutama dampak bagi diri kita sendiri, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita asal-asalan, kita asal melakukan sesuatu atau asal berbicara, yang ada malah kita bisa kemakan sama omongan itu sendiri kan, yang ada malah kita bisa kena dampak negatifnya itu sendiri. Nah, maka dari itu kita harus bisa berpikir kritis, entah itu dari perlakuan kita atau dari apa yang kita ucapkan. Dan nggak berhenti sampai di situ aja, nggak berhenti sampai kita berpikir apakah ini baik atau enggak. Walaupun setelah kita melakukan atau setelah kita berbicara suatu hal, itu kita harus mengevaluasi apakah yang kita bicarakan ini benar, apakah yang kita bicarakan ini salah enggak ya. Kita harus berpikir dari dua arah, harus dari diri kita sendiri, terutama untuk perkembangan diri kita sendiri. Sama juga halnya dengan perusahaan. Jadi perusahaan tuh harus bisa mengevaluasi karyawannya, entah itu dia dari sisi kinerja atau dari sisi produktivitas. Di setiap perusahaan mengeluarkan imbalan, mengeluarkan kompensasi untuk karyawan, perusahaan harus bisa mengevaluasi karyawan ini dikasih kompensasi, benar nggak sih kerjanya, produktivitasnya naik nggak sih, kinerjanya naik nggak sih. Tujuannya apa? Tujuannya supaya karyawan bisa berkembang, dapat meningkatkan produktivitas juga dan kinerja juga selama mereka bekerja. Dan untuk manfaat yang terakhir ini yang paling penting juga dan menurutku juga paling nggak bisa dihindari oleh setiap manusia, yaitu menempatkan ego. Ya memang kita sebagai seorang manusia itu pasti punya yang namanya ego ya, terutama entah itu dari sisi ego diri kita sendiri atau dari sisi ego nafsu itu sendiri. Nah kalau misalnya di perusahaan itu kan seorang manajer harus bisa memberikan imbalan yang sesuai dengan kinerja karyawan. Masih banyak banget perusahaan yang tidak memikirkan kompensasi karyawan karena kemakan oleh egonya sendiri. Karena itu ego ini menurut saya sesuatu yang nggak bisa dilihat, entah itu dari fisik dan non fisik juga. Jadi ego itu nggak dilihat oleh orang, tapi bisa kerasa dampaknya ke karyawan atau diri kita sendiri. Kita harus bisa menempatkan ego kita. Kalau memang seorang karyawan itu telah bekerja dengan baik, telah memberikan kontribusinya dengan baik oleh perusahaan, maka dari itu kita harus bisa menghargainya dan mengecilkan ego kita untuk mengapresiasi karyawan tersebut. Kan banyak juga kasus yang karyawan itu mereka udah kerja keras, tapi si atasannya itu mungkin cuma ngasih imbalan itu atau bukan gaji sih, tambahan duit gitu kan, cuma dikit. Nah itu kan bikin karyawan itu jadi tidak termotivasi kan. Itu karena kemakan oleh egonya sendiri. Nah karena itu menempatkan ego itu penting banget. Dan menurutku nggak cuma di segi kompensasi aja, tapi untuk diri kita sendiri kita harus bisa menempatkan ego kita. Kalau memang ego kita itu tidak merugikan orang lain, it's okay. Tapi kalau ego kita itu merugikan orang lain atau menyakiti perasaan orang lain, ya itu kan nggak baik ya. Hai, kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal internasional yang berkaitan dengan manajemen kompensasi. Jadi jurnal yang saya pilih ini adalah tentang Managing Employee Compensation and Benefits for Job Satisfaction in Libraries and Information Centers in Nigeria.
Jadi ini tentang kepuasan karyawan yang bekerja di perpustakaan di negara Nigeria. Jadi penelitian ini diikuti oleh 3 universitas besar di Nigeria. Yang pertama adalah Babcock University, yang kedua adalah University of Lagos, dan yang ketiga adalah Lagos State University. Dan partisipannya ada total 51 orang dari 2 jenis kelamin yang berbeda, perempuan dan laki-laki. Nah, untuk hasil dari penelitian jurnal ini, jadi dari total 100% responden yang mengikuti itu 66% mengatakan mereka sangat puas dengan kompensasi yang diberikan oleh kampus, dan sisanya 33,7% merasa tidak puas dengan kompensasinya. Nah, ini berbeda ya dari setiap kampus yang mengikuti penelitian ini, karena setiap kampus itu mempunyai kompensasi yang berbeda juga, dan jenis kompensasinya juga berbeda. Di sini ada 3 jenis kompensasi, di mana karyawan di perpustakaan tersebut bisa puas dengan kompensasi yang diberikan. Jadi yang pertama ini adalah hazard allowance, yaitu tunjangan bahaya yang diberikan pada saat karyawan itu sedang mengalami bencana yang mendadak. Jadi perusahaan bisa memberikan dana itu juga pada waktu itu. Dan yang kedua adalah overtime atau shifting allowance, di mana karyawan telah melakukan lembur atau kerja yang di luar dari jam kerja itu, maka akan mendapat tambahan insentif. Dan yang ketiga adalah responsibility allowance atau tunjangan jabatan. Hasil dari penelitian ini mencakup dari 3 universitas yang saya sebutkan di awal tadi. Jadi 100% ini sudah termasuk 51 orang yang menjadi partisipan dalam penelitian ini. Dari penelitian ini itu dapat disimpulkan bahwa kompensasi yang tepat itu adalah yang bisa memberikan kepuasan kepada karyawan itu. Otomatis perusahaan itu juga harus bisa menyesuaikan dengan tingkat gaji dari karyawan tersebut. Kenapa? Karena setiap karyawan itu pasti memiliki karakteristik yang berbeda dan budaya yang berbeda. Misalnya di tempat kerja A atau tempat kerja B, itu pasti mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi gimana caranya para manajer atau para atasan itu memberikan kompensasi sesuai dengan karakteristik karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrotul Mufida, biasa dipanggil Elo. NIM saya 1011710102. Nah, di sini saya akan mereview mata kuliah manajemen kompensasi yang sudah saya jalani selama 1 semester ini. Dalam 1 semester ini saya memperoleh ilmu yang sangat banyak, terutama dalam mata kuliah manajemen kompensasi. Apa sih kompensasi itu? Jadi kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima, baik berupa fisik maupun non-fisik. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan, dalam bentuk uang ataupun barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun tujuan pemberian kompensasi bagi perusahaan yaitu yang pertama menghargai prestasi karyawan, yang kedua menjamin keadilan gaji karyawan, yang ketiga mempertahankan karyawan atau mengurangi turnover karyawan, yang keempat memperoleh karyawan yang bermutu, yang kelima pengendalian biaya, dan yang keenam memenuhi peraturan-peraturan. Nah, dalam 1 semester ini kita mempelajari banyak hal. Jadi dalam manajemen kompensasi ini ada 12 bab yang sudah kita pelajari. Yang pertama ada model pembayaran dan strategi pembayaran. Yang kedua ada totalitas keputusan. Yang ketiga ada mendefinisikan internal penyelarasan. Yang keempat ada analisis pekerjaan. Yang kelima ada evaluasi pekerjaan. Yang keenam ada struktur berbasis orang. Yang ketujuh ada mendefinisikan daya saing. Yang kedelapan mendesain tingkat pembayaran campuran dan struktur pembayaran. Yang kesembilan bayar untuk kinerja. Yang kesepuluh ada paket pembayaran untuk kinerja. Yang kesebelas ada penilaian kinerja. Yang terakhir ada proses penentuan manfaat. Kompensasi juga mempunyai manfaat yang sangat banyak bagi perusahaan atau organisasi, antara lain sebagai transaksi ekonomi. Jadi dengan adanya kompensasi terhadap karyawan atau organisasi akan berproduksi lebih banyak dengan kualitas yang lebih baik, sedangkan karyawan mendapatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya.
Yang kedua ada sebagai transaksi psikologi. Jadi pekerjaan menggambarkan kontrak psikologi antara manusia dengan organisasi, di mana individu menukarkan beberapa tipe perilaku yang diinginkan organisasi bagi bayaran dan sumber kepuasan lainnya. Yang ketiga ada sebagai transaksi sosial. Jadi kompensasi menggambarkan transaksi sosial karena organisasi merupakan kumpulan orang dan pekerjaan yang merupakan sesuatu yang penting dalam hubungan antar individu dan organisasi. Yang keempat ada sebagai transaksi politik. Jadi kompensasi menggambarkan transaksi politik karena menyangkut penggunaan kekuatan dan pengaruh. Yang kelima ada sebagai transaksi etika, di mana kompensasi menggambarkan transaksi etis dalam istilah kompensasi yang berkeadilan bagi orang dan pekerja. Nah, banyak banget kan yang sudah kita pelajari dalam manajemen kompensasi ini. Jadi kita bisa mengetahui dasar-dasar dari kompensasi sampai detail dari mata kuliah manajemen kompensasi ini. Karena di setiap bab kita disuruh Pak Mirza, dosen kita, dosen manajemen kompensasi kita, mempelajari dan membuat PPT tentang bab yang akan dibahas sebelum kelas dimulai. Jadi mau tidak mau kita harus siap presentasi dan siap materi sebelum mata kuliah berlangsung, karena kita tidak tahu siapa yang akan ditunjuk presentasi. Karena Pak Mirza pemilihnya secara acak siapa yang dapat terjadi presentasi. Nah, di sini saya juga akan mereview juga terkait jurnal pengaruh kompensasi dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja serta implikasinya pada kinerja karyawan PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura yang ada di wilayah Bandung. Nah, dalam jurnal tersebut terdapat rumusan masalah yang akan dipecahkan, yaitu rumusan masalahnya adalah seberapa besar pengaruh kompensasi dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja baik secara parsial maupun secara simultan, serta pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Jadi tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui besar pengaruh kompensasi dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja karyawan baik secara parsial maupun secara simultan, serta pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Hasil yang diharapkan dalam penelitian tersebut yaitu dapat dijadikan sebagai referensi dalam kajian bidang manajemen sumber daya manusia. Dan juga dari hasil penelitian ini diharapkan pihak manajemen perusahaan dapat masukkan dalam meningkatkan kinerja karyawannya. Dalam jurnal tersebut dijelaskan mulai dari kompensasi, motivasi, kepuasan kerja, kinerja, kerangka pemikiran dan hipotesis, dan semua itu sudah dipelajari dan dijelaskan oleh Pak Mirza dalam mata kuliah manajemen kompensasi. Dalam jurnal tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kinerja karyawan. Kompensasi memberikan pengaruh yang paling dominan terhadap kepuasan kerja karyawan. Hasil tersebut menunjukkan terdapat pengaruh cukup signifikan di mana kompensasi sangat penting untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Berdasarkan hasil pengolahan data, motivasi berpengaruh terhadap kepuasan kinerja karyawan. Dalam hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh cukup signifikan di mana motivasi sangat penting untuk meningkatkan kepuasan kinerja karyawan. Hasil penelitian diperoleh bahwa secara simultan terdapat pengaruh signifikan kompensasi dan motivasi terhadap kepuasan kerja karyawan. Terdapat pengaruh yang signifikan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, namun masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi kinerja pegawai yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Jadi dapat disimpulkan dalam mata kuliah manajemen kompensasi ini banyak sekali ilmu yang bisa didapat. Nah, tadi kita udah membahas tentang penelitian jurnal internasional tentang kompensasi ya. Kita tadi udah membahas mulai dari rumusan masalah, tujuan, manfaat, pembahasan sampai dengan kesimpulan penelitian tersebut. Nah, dari penelitian tersebut kita dapat belajar bahwa kompensasi itu bukanlah sesuatu yang harus diremehkan. Kompensasi itu sangat penting. Setiap perusahaan atau bisnis harus memperhatikan kompensasi untuk kelangsungan bisnisnya agar dapat berjalan dengan lancar dan baik. Karena kompensasi adalah sebagai kunci seorang manajer untuk mengatur dan mempertahankan karyawan mereka. Penelitian ini penting karena dengan adanya penelitian dapat berguna sebagai salah satu pertimbangan dalam
penentuan kebijakan, sehingga tujuan yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.